Bab 1235. Tawaran dari keluarga Song. Aku merasa kalau aku pernah pergi ke tempat itu, namun aku juga merasa asing akan tempat itu. Jawab Iblis Fu. Jawabanmu ini tidaklah ada artinya, kata Erik dengan tidak berdaya. Aku sudah pernah berkata kalau kondisi waktu itu sangatlah kacau dan sebelum aku meninggal, aku pun melarikan diri ke duniamu. Kerohanianku mengalami luka yang sangat parah dan aku melupakan begitu banyak hal, kata Iblis Fu dengan murung. Waktu itu, kamu mampu bersikap sesukamu di wilayah itu dan tingkat kultivasi apa yang kamu miliki sebenarnya? Tanya Erik dengan penasaran. Sebenarnya Iblis Fu juga merasa penasaran akan kemampuannya sendiri. Dulunya ia memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, namun saat ini dirinya tidaklah merasakan dampak apapun ketika Erik mengalami peningkatan tahapan kultivasi yang terus berlangsungan. Erik juga merasa penasaran akan hal ini. Setidaknya aku lebih hebat darimu. Mungkin waktu itu aku merupakan kultivator fase Ditraski. Jawab Iblis Fu dengan tidak yakin. Kenapa? Tanya Erik. Karena aku memiliki sedikit sentimen terhadap jimat sumber energi itu dan ini menandakan kalau pada masa itu, aku telah mencapai fase distraksi dan berhasil mendapatkan jimat sumber energi itu, kata Iblis Fu dengan jujur. Namun aku tidaklah merasa asing terhadap jimat ini dan kemungkinan besar aku juga merupakan kultivator fase transendensi. Setelah semua ingatanku pulih nantinya, kemampuanku pastilah akan membuatmu ketakutan. Jika kamu memang sehebat itu, kenapa kamu bisa dikalahkan oleh ayahku? Tanya Erik dengan nada penuh hina. Iblis Fu seketika membisu dan tidak tahu harus berkata apa. Iblis Fu merasa kalau bocah ini sangatlah keterlaluan. Erik bahkan selalu membantah segala perkataannya ketika ia sedang berpura-pura hebat dan Iblis Fu begitu tidak berdaya akan hal ini. Jangan membahas itu lagi. Menurutmu, apakah wilayah harta karun yang dikatakan oleh Winner itu benar adanya? Tanya Erik. Kali ini, Iblis Fu pun berpikir dengan serius. Wilayah itu memang benar adanya, karena sumber energi yang murni ini berasal dari alam dan dikontrol oleh alam juga. Setiap energi yang berhasil diambil oleh para kultivator akan kembali ke alam setelah mereka meninggal nantinya. Dalam kondisi tertentu, sumber energi akan dibatasi dan tidak mampu kembali ke dalam lindungan alam, bahkan menjadi sumber energi yang tidak berpemilik. Erik menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Wilayah yang hendak dituntun oleh Winner itu kemungkinan merupakan wilayah perang pada zaman kuno. Orang-orang yang dulunya mati di tengah pertempuran itu pastilah meninggalkan begitu banyak harta karun dan juga meninggalkan energi mereka ketika masih hidup. Erik, kamu harus berusaha untuk mengumpulkan semua sumber energi itu. Kamu tidak harus memperhatikan jenis energinya, karena semua jenis energi pastilah akan membantu kamu dalam proses peningkatan kemampuan. Bahkan nantinya kamu memerlukan energi-energi itu untuk mengaktifkan teknik-teknik yang nantinya akan kamu pelajari, kata Iblis Fu. Teknik yang aku kuasai sangatlah banyak dan jika aku ingin berkembang pesat, bukankah aku harus mengumpulkan lebih banyak sumber energi? Tanya Erik dengan perasaan yang murung. Ini merupakan kali pertama Erik merasa murung karena kemampuannya sendiri. Jimat, formasi, ruang, teknik pengendali api dan juga teknik memurnikan obat merupakan teknik yang saling berhubungan, begitu juga dengan taktik ilusi. Teknik apa yang harus ia lepas dan teknik apa yang harus ia tahan. Pada akhirnya kamu juga harus melepas beberapa teknik yang kamu kuasai itu. Jika kamu menahan semua teknik itu, maka pada akhirnya kamu akan kekurangan energi dan tidak ada satupun teknik yang kamu kuasai itu bisa mencapai titik puncak. Aku menyarankan kamu untuk menahan sumber energi api dan juga ruang. Iblis Fu kembali berkata, kamu juga boleh menahan satu teknik yang paling kamu kuasai, yaitu teknik berpindah dan melarikan diri. Itu sudah cukup bagimu. Mari kita lihat nanti.
kata Erik sambil menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah serakah, namun ia hanya memiliki satu kesempatan untuk mencapai fase distraksi. Kehidupan para kultivator yang telah mencapai fase distraksi itu bergantung pada kekuatan dan jumlah sumber energi yang mereka miliki. Jika dia ingin menjadi hebat, maka dia tidak boleh terpaku dengan kondisi yang ada saat ini. Dan wilayah yang akan dituntun oleh Winner nantinya juga merupakan sebuah kesempatan baginya. Selain mencari darah Ice Phoenix, Erik sepertinya harus mengumpulkan beberapa jenis sumber energi lainnya. Selain aku, Yezun dan si brewok juga akan segera mencapai fase distraksi. Mereka juga membutuhkan benda-benda berharga itu, kata Erik sambil berpikir. Erik sangatlah sibuk dalam perjalanan kali ini, karena perjalanan ini akan berakhir dalam waktu yang sangat cepat. Erik kembali pergi menemui Kretz dan mendapatkan begitu banyak pil mujarab yang ia perlukan ketika tiba di wilayah itu nantinya. Ketika Erik kembali, dia menyadari sebuah sosok tinggi sedang berdiri di depan kediamannya. Sosok tinggi itu pun tersenyum sambil berjalan menghampiri Erik. "Kamu adalah kultivator cahaya bulan kan? Kamu?" Erik mengerutkan keningnya dan ia merasa begitu asing dengan nama kultivator cahaya bulan ini. Namun ia juga merespon hal ini dengan cepat. Dalam beberapa hari belakangan ini, dia selalu berlatih di atas atap rumahnya jika ia memiliki waktu luang. Dalam waktu yang bersamaan, dia menggunakan bantuan dari buku Langit Tanpa Kata untuk mengisap cahaya bulan dan menggunakan energi tersebut untuk menyempurnakan pil dewa yang ia miliki. Sangat jelas kalau sosok tinggi ini sudah mengetahui identitas aslinya. "Oh, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah putra kedua dari kepala keluarga Song," kata pria muda itu dengan nada yang datar. "Kamu adalah Demon Song." Erik sedikit terbengong. Erik sudah tiba di kota kuno Donghuang ini selama beberapa waktu dan tentunya ia mengenal sedikit lebih tentang keluarga Song. Kepala keluarga Song memiliki 2 putra dan Demon adalah putra kedua dari keluarga tersebut. Namun Erik merasa terkejut akan kondisi saat ini. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Song dan untuk apa Demon datang menemuinya. "Sungguh beraninya kamu memanggil nama lengkap Tuan Song." Terdengar sebuah suara dari seorang ajudan yang berdiri di arah belakang tubuh Demon. Demon mengulurkan tangannya dan menahan orang itu untuk tidak berbicara. Demon lalu tersenyum dan berkata dengan ramah, "Kamu tidak perlu merasa kebingungan akan kedatanganku. Aku tidak bermaksud lain, aku sangat jarang melihat orang yang menggunakan cahaya bulan untuk berlatih. Oleh karena itu, aku hanya ingin memuaskan rasa penasaranku sebelum masuk ke dalam wilayah berbahaya itu sebentar lagi. Hanya saja aku tidak menyangka kalau kultivator cahaya bulan ini merupakan seorang master pemurnian obat yang tiba-tiba terkenal dalam 2 hari belakangan ini," kata Demon. "Aku menjadi terkenal." Erik merasa begitu terkejut. Beberapa hari ini, dia tidak begitu memperhatikan hal ini dan dia hanya mendapat kabar dari Wade kalau dia mendapat peringkat pertama dalam pertandingan waktu itu. "Tentu saja, kamu bahkan bisa menciptakan sebuah obat dewa dengan kemampuanmu yang hanya mencapai fase keilahian itu. Bahkan master obat di keluarga Song juga terpukau akan obat yang kamu ciptakan itu," kata Demon sambil tersenyum. "Oleh karena itu, aku merubah tujuanku. Awalnya aku hanya datang untuk bertemu denganmu, namun sekarang aku ingin meminta kamu untuk bergabung dengan keluarga Song. Jangan menolak terlebih dahulu, dengarlah syarat yang akan aku berikan padamu. Aku tahu kalau kamu juga ingin pergi ke wilayah harta karun itu dan keluarga Song memiliki hak untuk berbicara dalam wilayah tersebut," kata Demon dengan penuh percaya diri. "Kamu memiliki kemampuan yang hebat dalam dunia pemurnian obat dan aku siap membantumu dalam mencari sumber energi yang ada di wilayah harta karun itu,"
Keluarga Song juga memiliki begitu banyak sumber energi yang bisa memudahkan kamu dalam proses pemurnian obat dan kamu juga bisa meningkatkan kemampuan dirimu dengan cepat. Di saat yang bersamaan, para master obat di keluarga Song juga akan menerima dan membina kamu sebagai murid mereka. Apakah aku harus melakukan pengorbanan? Tanya Erik. Kamu cukup memberikan sebuah jiwa hidup dan memasukkannya ke dalam raga kakek moyangku. Namun kamu tidak perlu khawatir, keluarga Song tidak akan menggunakan jiwa hidup ini untuk mengancam orang lain. Kata Demon dengan yakin. Aku sudah mendengar semua tawaran ini dengan baik, namun aku tidak berminat untuk bergabung dengan keluarga Song. Kata Erik sambil menggelengkan kepalanya. Hanya membutuhkan jiwa hidup. Demon mengatakan itu dengan sangat mudah. Erik tidak mungkin ditipu oleh perkataan manis dari Demon untuk masuk ke dalam keluarga Song. Dan juga keluarga Song merupakan keluarga yang lumayan terkenal, meskipun tidak lagi setenar dulu. Jika dirinya bergabung ke dalam keluarga Song, maka ia akan menemui begitu banyak masalah nantinya. Erik juga tidak mungkin membiarkan jiwa hidup yang ia miliki itu diambil alih oleh mereka. Demon tersenyum kaku dan ia tidak menyangka kalau tawaran yang ia berikan ini ditolak mentah-mentah oleh Erik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.